Oke, selamat sore sobat manajemen dimanapun Anda berada, yang mungkin sekarang ada di kos atau kolega dosen yang sedang di rumah, atau yang sampai sekarang tetap di kampus, stay di kampus. Saya tahu di manajemen itu banyak dosen yang rajin ya. Ada Pak Anin, ada Bu Lydia, ada Bu Apsari, ada Bu Tata yang sampai sore tetap di kampus. Maka saya menyapa kepada siapapun yang menonton acara ini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sore ini kita kembali berbicara bersama-sama, ngobrol bareng bersama salah satu pengurus organisasi yang sangat terkenal di manajemen, yaitu apa namanya Mas? AMP Manajemen. AMP Manajemen itu apa namanya? Bukan mahasiswa prosa. Oke, himpunan mahasiswa prosa manajemen. Nah, sebelum kita berbincang lebih detail bagaimana itu HMP dan sebagainya, kita mau kenalan dulu nih. Sebelah saya ini siapa sih sebenarnya? Nah, silakan sampean kenalkan dirinya, background dirinya. Mana tahu di situ nanti ada mahasiswa yang sedang mencari tahu ini siapa sih? Ya, namun sebelum perkenalan saya siapa, dari HMP Manajemen itu sendiri ada jargonnya. Jadi saya nanti kalau seumpama saya bilang HMP Manajemen, nanti teman-teman di rumah silahkan mengikuti apa yang saya inginkan. Maksudnya jargonnya gitu. Kalau saya bilang HMP Manajemen, yang di rumah silahkan mengikuti kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, komitmen sampai tuntas. Ini gerakannya ya. Ulangi lagi ya, maaf tadi ya. Apa ya? Kan enak tuh yang di rumah ngikutin, saya di sini malah nggak tahu. Cok lapan. Ya. Ini jargon ya? Ya ini jargonnya HMP Manajemen. Nanti kalau saya bilang HMP Manajemen, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, komitmen sampai tuntas. Jadi ada opa-opanya gitu kan. Ya. Sekali lagi HMP Manajemen, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, komitmen sampai tuntas. Oke, mungkin nanti di sela-sela kita berbicara itu perlu kita apalagi ulang-ulangi lagi ya, untuk menjadikan suasana. Mungkin nanti ya baik yang ada di ruangan ini atau yang ada di ruangan-ruangan lain di dunia maya sana, ikuti kami biar Anda itu tidak sepandang gitu. Hidup ini sudah susah, jangan dibuat susah gitu. Jadi kita di sini tidak hanya memberikan informasi tentang HMP, tapi juga niatnya juga menghibur mahasiswa-mahasiswa atau kolega-kolega dosen semua yang ada di manapun mendapatkan siaran live ini. Oke, sebelum kita ngobrol saya ingin memberikan semacam pengantar dulu Mas ya, pengantar dulu. Jadi kita di UPI ini tidak hanya khususnya di manajemen ya, tidak hanya mengajarkan mahasiswa untuk tingkat secara akademis, tapi juga menuntut mahasiswa untuk bisa meningkatkan soft skill-nya dengan cara melalui organisasi. Mengapa penting organisasi itu bagi mahasiswa? Pertama, mahasiswa manajemen ya. Kita itu di manajemen itu diajari berbagai macam teori tentang manajemen sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, strategi, operasional dan lain-lain. Nah, apa yang kita pelajari di sekolah itu, di kelas itu sangat bisa diaplikasikan jika kalian itu masuk organisasi, apalagi masuk HMP. Benar nggak? Benar sekali. Ya, benar. Karena apa? Karena di HMP itu nanti teman-teman kita pelajari lagi apa saja divisinya, bagaimana cara dia merekrut mahasiswa, terus bagaimana seandainya ada anggota yang malas untuk rapat, gimana cara memotivasinya. Biasanya ada anggota-anggota yang mau tidak mau hidup, mau tidak mau datang gitu kan. Ada mau datang, ada tidak. Nah itu bagaimana cara motivasinya, bagaimana ketua HMP itu memanage berbagai anggotanya itu untuk sesuai dengan visi misi dan sebagainya. Nah untuk itu kami dosen manajemen UPI menyarankan untuk mahasiswa semuanya untuk tidak hanya aktif di kelas secara akademis, tapi juga mengikuti organisasi yang ada di UPI. Utamanya kalau di manajemen kita punya HMP. Oke, tentu saja sebelum kalian masuk HMP harus tahu dulu nih HMP itu apa sih? Nah, HMP itu apa sih Mas? Dan Mas itu di sana sebagai apa? Terus visinya apa? Perannya apa dan sebagainya. Silakan Mas Denny ya, silakan Denny. Oke, jadi gini teman-teman, perkenalkan sebelumnya nama saya adalah Denny Nandar Sabdali. Saya di sini diamanahkan sebagai ketua HMP
maba yang belum tahu, jadi HMP Manajemen itu sendiri adalah himpunan mahasiswa program sarjana manajemen. Nah ini ranah kerjanya adalah di prodi prosa program sarjana. Jadi anggotanya dan program kerjanya itu ke manajemen. Maksudnya nanti dari kayak pengurusnya itu nanti dari semua anggota dari program sarjana manajemen itu sendiri Indonesia itu. Nah untuk mengikuti mendaftar di program sarjana ini, nanti teman-teman yang maba silakan cari tahu. Maksudnya kami akan menginformasikan untuk merekrut ke HMP ini, nanti ditunggu periode kalau ada rekrutmen itu. Saya sekitar bulan tahun depan lah, karena baru yang sekarang ini baru selesai rekrutmen gitu ya teman-teman yang maba. Oke, itu tadi sekilas tentang HMP. Jadi di sebelah saya ini namanya Denny. Nah, Mas Denny ini adalah ketua HMP di Biro Desa. Panggilnya Denny ya. Denny ya. Nah, Denny ini ketua HMP. Jadi rekan-rekan kalau misalnya pengen tahu tentang HMP bisa menghubungi Mas Denny. Mas Denny punya IG Mas ya? Ada. Nah, coba IG-nya di sini. IG saya sendiri adalah Denny_Tanda, DHENNY_Tanda, itu adalah pribadi saya. Jadi boleh ya kalau ada yang nanya-nanya tentang HMP. Boleh sekali. Kenalan juga boleh Mas ya? Kenalan juga boleh. Oke. Oke, nggak masalah, masih muda. Masih muda. Oke, kita kembali ke HMP ya. Tadi Mas Denny sudah menunjukkan apa namanya HMP itu adalah himpunan mahasiswa program sarjana manajemen. Jadi hanya diperuntukkan bagi mahasiswa manajemen itu. Nah kemudian kita pengen tahu nih HMP itu apa namanya fungsinya apa atau visi misinya apa? Secara garis besar aja Mas, visinya apa, misinya apa, dan sebagainya. Ya, HMP Manajemen ini memiliki visi, yaitu menyalurkan aspirasi dari mahasiswa-mahasiswa di manajemen ini. Jadi kalau ada maksudnya aspirasi atau kan ada nantinya ada kayak dia memiliki bakat dan lainnya bisa disalurkan ke HMP ini. Nanti akan kita akan itu maksudnya kita akan berproses di situ. Itulah fungsi dari visi dari kami. Nanti misinya dari HMP ini adalah yang pertama itu memperbaiki dulu, maksudnya meningkatkan dulu kualitas dari HMP internal, nanti ke meningkatkan eksistensi di baik internal maupun eksternal, dan nanti itu misi dari jadi besarnya. Secara garis besar HMP itu berusaha mewadahi mahasiswa-mahasiswa manajemen yang mau beraktivitas, yang mau aktif di luar akademis, itu bisa bersama-sama belajar berorganisasi di HMP manajemen. Wah ini wadah yang sangat menarik sekali bagi teman-teman semua. Nah, jika tadi sudah bicara tentang visi misinya dan sebagainya. Nah, tadi kan di Mas Dedi bilang bahwa di HMP itu mewadahi semua aktivitas mahasiswa, bakat mahasiswa dan sebagainya. Nah, bagaimana cara mewadahinya? Apa saja divisi-divisi yang ada di HMP itu apa saja? Coba diperkenalkan secara garis besar, pelan-pelan, divisinya apa saja. Jadi kan biasanya ketika orang itu mau masuk ke suatu organisasi, dia mengapa dia masuk itu? Tapi salah satu caranya karena dia pengen menjadi seorang apa. Nah di HMP itu punya wadah untuk itu misalnya. Nah, coba divisinya apa saja misalnya. Jadi di HMP Manajemen ini ada beberapa struktur organisasi atau pengurusannya. Yang pertama yang jelas ada ketua dan wakilnya, nanti saya bisa dibentukkan oleh wakil saya. Nah itu ada juga bendahara. Bendahara ini ya seputar keuangan dan inventaris dari HMP dan lain itu. Terus ada juga sekretaris ada sekretaris 1, sekretaris 2 yang tugasnya juga menulis lah intinya itu. Nah, untuk divisinya itu ada 6. Yang pertama adalah SDM. SDM itu fungsinya mengelola sumber daya manusia baik itu di pengurus maupun di manajemen di anggota, maksudnya di seluruh program sarjana ini. Itu fungsinya dari SDM. Nah, terus ada juga Litbang. Nah, Litbang di sini terfokus ke akademis, program-program maksudnya
prokernya itu seperti kayak kemarin yang sudah terlaksana itu kayak karena sudah memasuki pandemi, jadi program kami di Litbang kemarin itu webinar. Kemarin ada kami mendatangkan Dr. Tirta dan juga Ibu Hatsari sebagai ownernya Stego. Terus kalau selanjutnya ada Humas di sini hubungan masyarakat baik internal maupun eksternal. Jadi kita membuat hubungan, maksudnya kerjasama itu baik di antar prodi maupun antar kampus itu melalui Humas ini. Dan ada juga seni dan olahraga. Divisi seni olahraga ini tentunya mahasiswa dari manajemen ini banyak sekali yang memiliki keahlian-keahlian yang itu belum tahu cara menyalurkannya bagaimana. Nah itu akan diolah dan diproses, dikelola oleh divisi ini. Nanti teman-teman dari divisi seni dan olahraga ini akan mencari bakat-bakat tersembunyi dari mahasiswa-mahasiswa manajemen dan tentunya eksternal juga bisa di PY maupun di luar kampus itu. Dan ada juga divisi yang membantu. Ini adalah divisi KWU ini adalah kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini nanti berkaitan sama kayak bisnis penjualan di sini karena program kerjanya contohnya di sini sudah ada kantin hiburan, sudah ada kayak tiket buat wisuda itu nanti akan hasilnya juga bisa buat mahasiswa ini. Terus ada juga kerohanian ini terfokus pada keagamaan, baik itu Islam non Islam semua kita rangkul menjadi satu dalam wadah manajemen ini. Nanti kita akan membuat prokernya itu seperti kayak nanti ada misalnya ada anggota yang meninggal atau apa itu nanti akan kami cari santuni kayak gitu, nanti akan diurus oleh divisi kerohanian ini. Itu divisi dari manajemen. Cukup banyak ya, lengkap ya, ada divisi tadi, ada SDM, ada Litbang, ada Humas, ada kerohanian, olahraga tadi ya. Tadi kita sudah tahu nih teman-teman semua ya, divisi-divisi yang ada di KMP. Jadi ada divisi SDM. Intinya itu kalau saya lihat sekilas tadi itu apa yang kita pelajari atau mahasiswa pelajari di kelas itu bisa diaplikasikan di HMP. Yang mau ambil jurusan SDM, konsentrasi SDM, nanti bisa menjadi bagian SDM. Dari rekrutmen dan sebagainya sampai bagaimana pelatihan pengembangan anggota di sana ya kan. Nanti bisa ada training gitu ya. Nah itu kan bisa. Nah terus ada bagian pemasaran, bagaimana promosikan HMP di media sosial ya, dan sebagainya. Ada divisi keuangan, bagaimana cari funding dana dan sebagainya ya. Itu bagus jadi gimana organisasi itu bisa bertahan itu salah satunya karena ada keuangan. Nah teman-teman tadi saya lihat keuangannya itu salah satunya sumbernya dari dari KWU tadi ya, kantin kejujuran. Karena kalau mengharapkan iuran dari anggota itu kadang susah. Ya, ada susah. Banyak kendala karena yang pertama dari sebenarnya dana itu juga dari lembaga juga. Dan nanti ada bagaimana kita mencari dana itu dari proker yang sudah kami buat. Nanti di situ kita sudah mencari dana itu dari sponsor dan lain-lain. Oke, cukup lengkap tadi dari HMP, tentang HMP bagaimana, visi misinya apa, divisi-divisinya apa saja, ya kan, terus juga diberitahukan secara detail bahkan divisi-divisinya. Nah kemudian gini Mas, tentang HMP manajemen ini, jika misalnya ada mahasiswa baru yang kan tadi kan katanya kalau mau rekrutmen itu ada jam-jamnya, ada waktu-waktunya tertentu. Nah misalnya mereka misalnya tertarik nih setelah nonton video ini, entah video live atau nanti siaran ulang di IG atau dimanapun, terus mereka tertarik untuk daftar di HMP, tapi katanya itu butuh waktu. Nah itu gimana mengadahinya kalau sekarang tertarik ini? Kan nggak mungkin kan sudah mau nanti kalau ditunda kemauannya bisa hilang. Jadi buat maba-maba yang belum tahu HMP manajemen itu nanti
kan kita juga baru pandemi seperti ini, jadi apa-apa online dan virtual seperti itulah. Nah, nanti teman-teman melewati dulu PKKMB dulu. PKKMB ini umum, maksudnya satu kampus. Nanti di situ kami ada perkenalan dari seluruh ormawa di kampus nanti, dan HMP utamanya, dan untuk HMP manajemen nanti sudah fokusnya ke manajemen, jadi nggak yang lain nggak tahu itu per program sarjana itu. Nah, kalau ingin mendaftar itu periode 2021 dan 2022, karena tahun periode ini teman-teman mencari tahu dulu, oh HMP itu seperti ini ya. Nanti teman-teman kami juga ada perkenalan dan lain-lain. Kalau juga teman-teman belum paham apa yang saya jelaskan, mungkin karena teman-teman beda, maksudnya menangkapnya itu susah omongan saya gitu. Teman-teman nanti juga video perkenalan dari HMP Manajemen itu sendiri. Nah, kok cara Denny menjelaskan sudah bagus, jadi sudah bisa ditangkap. Ya, mungkin Jangan terlalu humble. nah, nanti rekrutmennya itu di akhir periode ini dan awal pembelajaran di semester ganjil yang selanjutnya itu sekitar bulan Juni, April Juni itu ada rekrutmen. Nanti di situ teman-teman silakan mengikuti persyaratan-persyaratannya seperti apa, maksudnya seperti harus mengikuti PKKMB dulu dan harus bukti foto dan lain-lain. Itu kalau sudah seleksi itu lolos, nanti ke tahap selanjutnya yaitu sesi wawancara. Nah, wawancara ini nanti akan ya sedikit tahu orangnya itu seperti apa, yang mau daftar seperti apa gitu. Nanti setelah itu baru pengumuman ke selanjutnya dan diterima atau tidak. Tapi cukup ini ya, udah udah, tapi kok berproses panjang, ya, harus ikut PKKMB, harus sertifikat dan sebagainya. Karena di kami ada ART-nya dan itu mengikuti PKKMB dulu. PKKMB ini yang PKKMB itu apa ya Mas? PKKMB itu pengenalan kehidupan kampus. Semacam inilah ya, semacam. Sekarang online jadi ya yang kemarin besok. Oke, jadi mahasiswa yang mau daftar ke HMP ikut tadi program itu dulu, program perkenalan di kampus dulu. Nanti ada sertifikatnya. Baru bisa daftar ke HMP. Ya. Tapi kalau misalnya sekarang mereka pengen main gitu, pengen main ketemu Denny atau ketemu siapa, kan mahasiswa baru tuh kadang mereka itu kan belum ada teman. Ya. Nah butuh ditemenin gitu kan, butuh kakak-kakaknya, kakak tingkatannya yang mau pengen apa namanya disapa. Ya. Mungkin diajak ke kampus, mungkin tetap begitu protokol kesehatan dengan datang ke ruangannya, dikenalkan. Bagi saya sebagai orang pemasaran ya, saya kan sudah pemasaran ya. Konsumen itu ketika dilayani, dijemput dengan baik itu mereka malah lebih lebih senang, lebih baik. Karena kan tujuannya kan KMP juga pengen dapat anggota itu. Iya. Yang ada anggota kan. Kenapa tidak? Mahasiswa baru itu dilayani, mereka kadang merasa kesulitan dalam membuat tugas, dalam kuliah ini seperti apa. Tentu saja teman-teman HMP yang sudah semester 5 ya. Semester 5, 4, 6, 7 itu sudah punya pengalaman. Jadi mahasiswa barunya itu bisa ditemani, diajari. Nah, saya rasa dengan begitu mereka malah lebih punya ikatan emosional dengan HMP. Akhirnya jadi anggota HMP. Daripada nanti kita teman-teman HMP menunggu KMB dan sebagainya, malah jangan-jangan itu malah membuang-buang waktu gitu kan. Oke. Ya, untuk teman-teman maba yang mungkin sudah tahu kampus dan maksudnya udah pernah kesini, siapa tahu belum pernah kesini, nanti silakan datang ke sekre kami HMP Manajemen itu di gedung C lantai 2 di sebelah utara, pokoknya dekat kantin itu ada sekre HMP Manajemen. Di situ kami ada yang di situ setiap harinya insya Allah bisa. Jadi kalau teman-teman ada yang asalkan mengikuti protokol kesehatan, teman-teman ini dan juga sharing-sharing, mungkin ada keluhan tentang kuliah atau tentang gimana prosedur dan lain-lain, insya Allah bisa kami. Kalau ada keluhan keuangan bisa? Wah itu bisa, kita sambat bareng-bareng. Misalnya kan, telat bayar kos, HMP bisa lagi sebentar gitu. Sambat bareng. Bisa. Ya kan? Nah, jadi teman-teman di rumah HMP bagi siapapun, saudara-saudara semua belum jadi anggotanya tapi pengen ngobrol, sekedar ngobrol silaturahim, sangat diterima ya. Diterima dan itu bisa
membangun kekeluargaan kita juga seperti itu. Oke. Nah, tadi kan Denny bilang di tahun ini sudah ada event yang cukup gede, yaitu mendatangkan dokter kita. Ya. Nah, kira-kira apa lagi nih untuk tahun ini yang pengen diadakan lagi nih, apa lagi? Agendanya apa saja, misalnya apakah ada pelatihan, apakah ada lagi semacam webinar atau apa gitu? Ada, ya, ini event terdekat kami adalah bersama dengan Wadah. Nah, itu Wadah itu Wadah make up ya? Iya, make up. Tapi ada yang membuat, maksudnya dari Wadah itu bukan berarti cara make up, enggak. Jadi materinya nanti dari orang-orang yang sudah berkompeten di dalam temanya ada. Jadi temanya adalah kreatif digital konten gitu. Nanti orang-orangnya sudah berkompeten di bidangnya seperti itu. Nanti teman-teman bisa gabung di situ. Nanti akan ada info selanjutnya. Itu program kerja kami terdekat itu dalam bentuk webinar. Wadah itu sebagai apa? Sebagai sponsor? Ya, jadi kerjasama atas nama HMP Management dan juga Wadah. Nah, itu menunjukkan bahwa di HMP Management itu juga mengajarkan bagaimana berhubungan dengan korporasi ya. Kita sama dengan korporasi, funding dana gitu kan, bagaimana menghubungi brand-brand yang ada di Jogja, terus kerjasama dan sebagainya. Jadi ya saya anjurkan ini mahasiswa manajemen, terutama ini anak kelas saya, untuk ikut HMP. Karena dari perbincangan kita tadi terlihat bahwa berada di HMP itu meningkatkan soft skill kalian. Kan? Dari cara bicara ketuanya tadi sudah sangat oke lah ya, bagus lah untuk ukuran semester 5 dan sebagainya. Nah, ini saya mau nyoba berbicara yang agak sensitif. Agak sensitif. Apakah HMP ini juga misalnya peduli dengan isu-isu yang terjadi di Indonesia, misalnya jadi isu apa terus dibahas bersama-sama, atau enggak ada? Misalnya oke, boleh kita omongin misalnya Omnibus Law atau COVID-19 itu menjadi bahan perbicaraan atau seperti apa? Atau HMP itu sebenarnya kita nggak fokus di situ Pak, fokusnya di bidang lain, atau seperti apa? Ya, HMP Management itu sendiri karena kita fokusnya ke program ini, maksudnya seperti kuliahnya sendiri kan manajemen, jadi kita fokusnya ke situ, misalnya kayak penjualan atau lain-lain, kita ke mencari sponsor dan lain, itulah yang paling utama dari kami. Nanti kalau ada yang sensitif tadi kayak COVID atau dan lain-lain, itu akan itu sudah kami pertimbangkan, maksudnya itu untuk diskusi ya, maksudnya itu ini loh yang harus kita lakukan, itu sudah. Tapi nggak sesering fokus kami. Oke. Ya, ini sebagai ini aja kan. Karena biasanya mahasiswa itu kan sensitif dengan isu-isu sosial yang ada di Twitter. Itu kan semalaman 2 hari ini kan trending topiknya itu ya. Nah, sekarang kalau ngomong positif sepertinya HMP tidak mewadahi itu. Nah, sekarang gini, saya sangat tertarik sekali gimana sih kalau di sebuah organisasi itu ada anggota-anggotanya yang tadi saya bilang malas-malas itu. Nah, itu sebagai ketua gimana cara meraihnya kembali untuk nggak malas-malas itu? Jadi ada banyak sekali dalam satu organisasi itu pasti ada yang orang yang malas, ada yang berangkat, ada yang enggak. Di HMP ada juga ya? Ada. Ada. Setiap organisasi saya yakin itu pasti ada. Cuma kami mengatasinya, jadi itu diatasi, diolah dan dijalankan dibantu oleh SDM, sumber dayanya, baik itu utamanya untuk pengurus ya. Itu dibantu oleh teman-teman di divisi itu. Nanti dari kami akan melakukan pendekatan-pendekatan kayak minta pertanggung jawabannya dan lain-lain. Pendekatan-pendekatan itu apa sih yang membuat dia itu kok malas kayak gitu. Jadi kita sharing. Biar lebih gampang kita ini nih konkretkan. Misalnya ada anggota namanya Sefa misalnya. Sefa misalnya. Nah, dia itu malas-malasan. Dia padahal sebagai ketua litbang. Misalnya ini ya. Ini saya nggak tahu dia ini saya ketua litbang. Sefa ketua litbang. Tapi ketika ada rapat-rapat tentang litbang dia malah nggak datang. Padahal dia ketuanya, dia bertanggung jawab. Nah, ini gimana ini? Denny biar si Sefa yang malas tadi ini
bisa datang Ya. apa lagi gimana? Yang pertama itu kita sharing pendekatan. Nah itu apa sih yang membuat dia kok nggak bisa berangkat dan lain-lain. Mungkin ada keperluan lain yang nggak bisa dia tinggalkan atau apa, itu bisa didiskusikan di situ. Nah kalau memang benar-benar alasannya nggak masuk, ya nanti ada SP-nya. Oh ada SP. Ada SP-nya di sini. Jadi ini belajar tentang kedisiplinan juga. Oke. Nanti akan ada surat peringatan 1, 2, Oke. kalau ketiga nanti ya terpaksa cut Apa itu di out. di ini ya di Ya. Oke. Tadi ini ya para penonton semuanya, saya ini mata saya pakai kacamata jadi nggak bisa membaca komen-komen saudara-saudara. jadi harusnya saya bisa menyapa nama-nama siapa saja yang ada dan sebagainya. Saya tebak mungkin ada Prof. Sari nonton ya itu, mungkin ada Bu Latifah juga, atau mungkin ada anak-anak HMP juga. Coba disapa mas teman-teman HMP-nya. Selamat sore teman-teman semua, baik dari pengurus maupun dari luar, yang dari anggota manajemen atau yang dari luar prodi. Selamat sore, semoga tetap sehat, jaga kesehatan, jaga mood, itu penting. Jaga mood itu maksudnya. Jaga mood, jangan sampai nggak jaga mood. Oke, jaga mood ya. Ya. Karena biasanya kalau moodnya itu apa namanya moody gitu kan semuanya udah berantakan. Sudah berantakan. Ada orang yang tentu ya. Ya. Oke, nah bagi para penonton, pada pendengar, para pemirsa dimanapun berada, jika mau berkomentar, bertanya-tanya tentang HMP, kehidupan HMP, atau tentang organisasi, atau mungkin ada masalah dalam organisasi, pernah punya pengalaman yang tidak mengenakan, juga bisa sambat di sini. Nanti Denny yang akan mengatasi keluhan-keluhan saudara juga ya kan. Iya. Atau dulu pernah ada masalah apa sama Denny juga bisa. Nah tapi yang penting kalau ada mau berkomentar, bertanya di kolom komentar silakan ditulis pertanyaannya, nanti kita usahakan untuk menjawab satu persatu pertanyaan dari teman-teman. Iya. Oke, kita lanjut lagi ya. Saya mau mengomentari dulu dari yang tadi Denny bilang masalah bagaimana cara anggota yang tadi malas-malasan. Itu cukup bijak menurut saya karena tadi Denny ketika ada yang malas tidak langsung menyalahkan, tapi mencari tahu dulu penyebabnya mengapa dia malas. Nah, itu penting karena selama ini orang hanya ujuk-ujuk solusi tanpa tahu masalahnya apa. Padahal tanpa tahu masalah solusinya bisa salah. Nah, makanya tadi Denny benar bahwa ketika ada masalah apa, cari dulu tahu masalahnya apa. Siapa kenapa malas? Kadang nggak ada bensin. Kadang nggak ada bensin. Jangan-jangan apa putus sama pacarnya ya kan. Nah itu perlu dicari dulu tahu masalahnya, selesaikan masalahnya dulu. Nah, kadang yang dibutuhkan itu komunikasi Komunikasi itu sangat penting. Karena dua orang yang marah-marah tapi tidak saling ngobrol itu biasanya hanya menyimpan kemarahannya untuk kemarahan lebih lanjut lagi. Itu nggak bisa masalah biasanya. Oke, karena sisinya psikologi nih. Oke, kita mau coba menjawab pertanyaan tadi. Ada beberapa pertanyaan di sini dari Nasrul 018. Ini kayak Nasrul Daya. Iya. Bagaimana cara Denny merangkul pengurus HMP agar berkomitmen sampai akhir? Merangkul itu bukan literally merangkul ya. Merangkul. Literally merangkul, tapi Merangkul. bagaimana caranya anggotanya tetap komitmen, sama-sama kerja sama-sama, senang bersama di HMP sampai akhir. Ya. Itu bagaimana itu? Jadi gini, kalau dari saya itu yang paling utama adalah kekeluargaan dulu. Jadi kita jalin kekeluargaan dulu, kita saling kenal satu sama lain. Nanti kalau kita udah akrab, udah ibaratnya kita udah ada misalnya sama Seva, udah keluarga. Mau apapun itu akan terasa enak gitu. Jadi nanti kalau mau keluar, mau kegiatan, mau apa dan lain-lain itu sangat wah saya pengen banget terus itu yang membuat organisasi ini akan bertahan sampai akhir, maksudnya orang-orangnya. Oke, saya potong mas. Tadi Denny bilang tentang keluargaan. Itu kan masih abstrak itu keluarga. Itu konkretnya gimana biar ada muncul keluargaan? Kalau saya coba gambar dulu waktu saya juga masih mahasiswa. Ketika ada indikator kita itu keluarga atau enggak itu kami sampai tahu satu divisi itu sampai tahu cek kos temannya itu karena apa.
Itu apa? Itu indikator yang paling tahu cek kos kamarnya warnanya apa, Bukan. berapa kosnya per bulan. Menunjukkan sudah saling dekat, Iya. ya kan? Nah, terus misalnya dulu kami pernah setiap bulan sekali acara kumpul bareng, mancing bareng, ke pantai bareng dan sebagainya, itu kan cara. Nah, kalau di HMP itu cara makul tadi itu gimana itu biar semuanya? Nggak mungkin tiba-tiba langsung akrab. Ya, nggak mungkin. Tapi karena saudara-saudara semua harus berkeluarga dan semuanya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Harus ada ini ya apa? Nah, caranya yang pertama itu dari kami ada broker yang namanya makrab anggota pengurus. Oke, makrab. Di situ kegiatannya adalah mengakrabkan kami. Jadi di situ orangnya gini dan lain satu sama lain saling kenal. Maksudnya kenal nggak harus kosnya apa itu enggak. Maksudnya kayak teman aja. Maksudnya kita kayak misal teman konco kental. Itu tahu ya. Kita mau misalnya bilang apapun itu nggak akan menyinggung dia. Seperti itu akan pengen dari kami adalah sudah sampai tahap itu. Jadi nanti melakukan apapun itu nggak ada rasukan dan lain. Jadi kita enak cara maksudnya nanti wah kok apa kayak gini terus nanti kayak gitu kalau misalnya nggak akrab. Tapi kalau udah akrab sama teman-teman rasa enak gitu. Ya bahkan kalau kita sudah akrab itu tidak perlu rapat untuk Iya. tiap hari pengen bertemu terus. Jadi kayak rapat terus akhirnya kan. Padahal tapi kan ketemu terus kayak ngobrol konversasi di tempat makan, di kafe sambil ngopi ya kan. Nah itu kalau sudah akrab. Nah itu tadi ya si Nasrul tadi ya. Kata Denny, dia akan merangkul dengan cara-cara keluargaan, merekatkan hubungan antar anggota. Nanti ditagih aja ya, dia kalau Denny nggak ngajak makan teman-teman semua ditagih aja. Terus dari Nindya, Bu Nindya sepertinya, atau Kak Nindya, atau Mbak Nindya. Denny sejak kapan gabung HMP? Ya, jadi di HMP manajemen ini ada adik-adiknya itu ada sebuah peraturan yang mana harus mengikuti, kalau sudah bergabung harus mengikuti selama 2 periode. Jadi saya mengikuti ini sudah periode yang kedua. Jadi saya ikut ini sejak semester 3 itu berarti tahun kemarin 2019. Itu pokoknya tahun kemarin. Periode kemarin itu saya udah gabung. Saya tahun kemarin di divisi SDM. Jadi saya mengelola itu kemarin sama teman-teman di divisi. Jadi ngomong-ngomongin tentang ini itu menarik nih, saya jadi pertanyaan. Ini jadi di sini kita nggak bahas tentang dosen, nggak bahas tentang apapun, fokusnya cuma Denny dan HMP. Ya. Jadi biar Denny yang banyak mengeksplor, saya hanya bertanya saja. Oke, dan kok bisa jadi ketua HMP itu kok bisa dipilih terpaksa atau nggak ada orang lain lagi? Atau seperti apa? Ya, jadi di ADRT kami atau ya ADRT itu kayak peraturan yang mengikat organisasi ini, itu proses pemilihan ini tidak pemilu, pemilu secara umum. Oke. Jadi ini dipilih oleh seluruh pengurus. Oke, pengurus. Nanti ada yang demisioner juga Memilih juga. Itu dipilih 5 kandidat. Oke. Jadi antaranya sebentar. Ya mau. Jadi ini kan bukan hal sensitif ya, jadi nggak masalah. Kemarin ada 5 kandidat, yaitu kalau mentang-mentang kamu menang, kamu di belakang nggak enak. kemarin ada saya sendiri, ada Kak Seva yang tidak aktif tadi. Oh, Seva ini emang tidak aktif, jadi wajar aja ketua. Ya, sama Kak Wahyu, sama Mas Amga, dan juga ada Kak Nasro. Itu 5 kandidatnya. Dan itu nanti dipilih lagi menjadi 3 kandidat, dan itu akan diseleksi lagi oleh Kapolri kita. Oke, dari 5 itu kan dipilih, yang pilih siapa? Jadi kalau kemarin itu 5 ini dipilih oleh demisioner dulu. Oke, pengurus sebelumnya. Ya, dipilih. Nanti yang selanjutnya 5 ini dibawa untuk dipilih ke yang memilih adalah seluruh anggotanya. Oke. Yang dulu. Oke. Oh gitu. Jadi 3. Dari 3 terbanyak baru ke Prodi. Prodi. Oke. Dan terpilihlah Denny. Ya. Oke. Dan Wahyu sebagai wakil. Wahyu. Ada Wahyu sebagai wakil. Jadi walaupun dia kalah tetap dirangkul ya. Oke, menarik ini. Jadi bagaimana proses pemilihan ini. Jadi Denny ini memang terpilih, bukan gara-gara apa, nggak ada orang lain tiba-tiba dia dipilih ya. Berarti kamu cukup lumayan populer ya, Denny. Ya. Ya, nggak usah merah mukanya deh.
Oke, jadi menarik ya. Oke, kemudian banyak lagi yang ingin kita ketahui tentang HMP itu adalah tadi sudah tentang visinya, tentang visi misinya, sudah bagaimana cara kalau ada anak-anak pengen merekrutmen ke HMP, juga sudah kalau ada masalah seperti apa dan sebagainya. Nah, bagaimana hubungan antara HMP kan di kita ini juga ada BEM itu. Ada. Itu hubungannya seperti apa dengan fakultas? Nah, hubungan yang jelas ini adalah tugas dari kami juga, kami semua, dan tapi utamanya konsep dan lainnya akan dikonsepkan oleh Humas dan divisi Humas. Itu kami dari Humas nanti akan membuat suatu kayak interaksi, membuat program-program dengan ini di situ akan merekatkan keluarga kita antara HMP dan BEM karena utamanya BEM fakultas ya, karena ini sudah satu wadah fakultas di sini yang atasnya HMP, jadi kita harus akrab. Dan setelahnya tahap selanjutnya ada BMKM dan juga ada DPM, nanti di situ ada pendekatan lain. Oke. Jadi jadi HMP juga akrab ya sama organisasi lain yang di fakultas. Ya. tidak ada musuh. Saling merangkul. Kita. Oke. Kemudian bagaimana hubungan HMP kalau misalnya sama HMP di kampus lain? Apakah ada saling sharing? Biasanya itu kan saling sharing ya. Sharing pengalaman, sharing mengunjungi karena itu gimana ya? Nah itu akan kami buat program kerjanya. Maksudnya itu sudah kami rancang untuk ke tahap itu karena kita juga harus tetap menjalankan program kerja ini di tengah pandemi seperti ini. Kalau kemarin kan kita bisa langsung ketemu tanpa adanya ini masker dan lain-lain. Sekarang harus ada kayak kita ketemu itu bisa virtual sekarang. Jadi itu sudah kami rancang. Di situ insya Allah kami jalankan besok. Karena setiap periode kan juga beda-beda orangnya. Misalnya kemarin udah saling kenal dengan dari HMP lain dan lain-lain kan sekarang masih kita harus ke orang-orangnya yang baru itu. Oke, Dan mungkin coba ini Dan lagi Dan tadi apa namanya tadi? Jargon. Jadi nanti teman-teman yang ada di rumah silakan ikuti gerakan-gerakan saya. Coba diulangi lagi tadi apa aja jargon itu? Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja ikhlas, komitmen sampai tuntas. Ya. Jadi, HMP manajemen kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, komitmen sampai tuntas. Itu jargon dari kami. Itu dari HMP itu penyemangat. Sudah. Oke, para pendengar pemirsa, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Denny tentang HMP atau tadi yang saya bilang pernah masalah-masalah di HMP, boleh sampai sama Denny, nanti sama Denny akan dijawab. Oke. Nah, silakan Denny, kalau mungkin ada teman-temannya di sini yang ingin disapa-sapa lagi mungkin. Ya mungkin teman-teman setongkrongan atau semanajemen atau yang luar prodi boleh silakan teman-teman tanya tentang kepribadian saya atau yang lain atau di HMP ini seperti apa, boleh sekali. Insya Allah akan saya jawab. Oke, pasangan. Aduh ini. Oh iya, saya lupa tadi bahwa ini ya kita sudah ngomongin tentang HMP-nya tapi kita belum ke personalnya Denny. Iya. Kita coba korek Denny personal Denny. Tadi namanya Denny itu nama panjangnya siapa Den? Denny Nandar Safdali. Denny Nandar Safdali. Aslinya mana Den? Saya aslinya Gunung Kidul. Pakai dul gitu ya? Iya, Gunung Kidul. Gunung Kidulnya mana? Saya Gunung Kidulnya di daerah Sabtosari. Ya, kalau teman-teman yang pernah ke pantai nanti akan melewati daerah saya. Itu pantai Baron, pantai apa itu nanti melewati. Jadi bahasa saya agak medok karena saya asli Gunung Kidul. Ya itu bagus, karena lahir di Jawa ya harus medok. Ya, harus medok. Nah kemudian ini Den, tadi sudah semester 5 ya. Semester 5. Kemudian Denny tadi ada yang nanya, Mas Denny ini masih available atau sudah unpaid ini? Maksudnya gimana maksudnya? Apakah sudah ada gandengan? Waduh. Apa
Apakah sudah ada yang menemani makan? Waduh. Kayaknya malu kalau saya. Ada sebenarnya. Ada Mas. Ada. Banyak yang nunggu. Wahyu yang nunggu Wahyu. Wahyu katanya. Enggak itu masih teman aja kita cari banyak sebanyak-banyaknya teman baik cewek maupun cowok. Tenane. Masa temennya banyak, temen deketnya masa banyak. Teman tapi mesra. Lagi. Teman tapi selingkuh. Teman tapi maksa juga bisa. tapi ini mungkin ini ya Dan ya. Sekali lagi available atau enggak? Oh enggak. Jadi masih hubungan. Oke, itu tadi ya. Itu cuma ini aja deh. Canda aja. Tapi kalau ada yang mau DM ke Denny, jadi udah kasih tahu IG-nya ya. Jadi ulang lagi. IG saya adalah Denny_Andar, DHENNY_Andar. Oke. Tadi Denny sudah saya tanyakan aslinya mana, semester 5. Kemudian Denny ini selain kuliah, organisasi, apa lagi? Apa kerja atau bisnis? Ya. Karena di situasi pandemi seperti ini, jadi kalau saya di sini maksudnya mengurangi beban dari orang tua, saya ada kerja. Oke. Ya, saya kerja di sebuah bisa dia katakan perusahaan juga sih, tapi hanya mitra. Jadi saya hanya kerja beberapa kontrak selama masih ada proyek itu. Saya kerja di situ sebenarnya seminggu libur 2 kali. Jadi saya harus membagi waktu antara organisasi, kepanitiaan juga saya kebetulan ikut kepanitiaan KKNB yang baru ini, dan juga kuliah dan kerja. Itu harus saya bagi waktunya harus, tapi ya harus ada yang dikorbankan juga. Maksudnya soal kerjanya saya sudah kan karena kerja saya hitungannya per hari, jadi ya udah. Kalau nggak kerja sehari berarti nggak dapat gaji. Ya, kalau nggak kerja nggak dapat gaji. Selalu ada trade off ya, antara apa yang kita lakukan dengan kesempatan yang hilang ya. Bisa selalu gitu. Jadi Denny tadi dia kerja, dia mahasiswa semester 5, dia juga ketua organisasi, mungkin calon mantu idaman gitu. Amin. Calon idaman bagi para orang tua di sana yang nonton mungkin ada orang tua yang nonton HP anaknya lagi live. Jadi Denny ada calon mantu bagi teman-teman, bagi bapak ibu semua. Boleh sangat boleh. Asalkan cewek ya. Enggak sama. Mau saya. Mantunya Budata. Kriteria pacarnya. Oke. Keren. Tadi Denny bilang bahwa Pacar 1 selingkuhan 10. Denny apa namanya tadi dengan banyak sibukannya tadi juga bisa tinggal ngatur waktu dan sebagainya. Apakah juga ada waktu untuk organisasi, ada waktu untuk kuliah, ada waktu untuk kerja, waktu untuk pribadinya ngapain biasanya, untuk me time biasanya? Ya, sebenarnya gini teman-teman, Apa biasanya me time itu main game atau apa? Jadi saya kerja itu selama 9 jam. Nanti 9 jam itu saya biasanya ambil sore, jadi jam 4 sampai jam 1 malam saya kerja. Nah mungkin saya karena terbiasa ngerjain tugas itu deadline, jadi saya setelah kerja ngerjain tugas itu bisa sampai hampir setelah subuh dan lain-lain saya baru tidur ya, nanti kerja lagi. Nanti ada juga mengurus teman-teman yang maksudnya kayak organisasi ini, ini ada program ini dan lain-lain, nanti saya juga ikut di situ, itu juga harus dibagi. Nah untuk waktu untuk saya itu mungkin kalau pas lelah atau apa nanti ngobrol sama teman-teman dan juga mungkin main musik atau apa saya. Jadi bisa main musik? Sedikit-sedikit saya bisa. Apa itu, gitar atau keyboard? Gitar saya. Biasanya Pacarnya sering dinyanyiin. Biasanya lagu apa yang dibawain? Ya lagu-lagu Jawa. Misalnya apa? Di sini ada banyak penggemar musik Jawa di sini ya. Karena sering ditolak jadi yang menepi. Aduh saya nggak tahu ya, agak rumit ya. Sering ditolak. Kandas. Lagunya judulnya apa? Menepi dari Gilmatan biasanya itu saya nyanyi itu atau perlahan itu. Ini kalau diminta penonton untuk
menyumbangkan suara masa sih? Itu kalau suara saya masih pas-pasan. Oke. Ada suara tapi karena suka aja sih. Yang gitar ya. Gitar aja. Tadi lagu-lagunya lagu-lagu apa? Lagu-lagu apa tadi? Lagu-lagu Jawa. Jawa. Yang ambiar, Ambiar agak sobat ambiar. nulongsong. Langsung ngeres banget ya. Oke. Dengan banyaknya aktivitas yang seabad-abad tadi itu, pernah merasakan stres nggak? Bentar, stres itu nggak harus penyakit jiwa ya. Stres itu berarti ketika kamu apa yang kamu harapkan itu sebenarnya kenyataan, biasanya orang akan jadi stres. Dan biasanya apa yang kamu alami ketika kamu ingin apa, kok tiba-tiba kepala nggak kesampaian, atau ini kok anak-anak di HMP kok pada nggak bisa diharapin dan sebagainya, atau di kerja kok tentunya begini, udah kerja terus dosen juga tugas banyak. Nah, itu gimana itu cara kamu manage emosinya? Yang prinsip saya itu yang penting dijalankan dulu. Dijalankan Dulu. Nanti masalah hasil akhirnya kayak gimana itu juga dijalankan lagi. Asalkan dijalankan. Jadi kata kemarin ada saya melihat menonton video itu dari Corbuzier itu pernah bilang kita membotak itu ya, kalau kita masih ada di bawah itu juga kalau dijalankan suatu waktu akan selesai juga. Tapi begitu juga kebalikannya kita pada saat lagi di atas ya itu juga ada waktunya untuk selesai. Jadi kita jalankan saja itu adalah untuk mengurangi stres. Jadi meskipun banyak sekali kayak tugas banyak, tanggungan kerjaan seperti ini dan lain-lain, ya jalankan aja sebisanya. Misalnya nanti ada tidak terlaksana ya itu kan ada konsekuensinya. Konsekuensi apa? Jalankan lagi kayak gitu. Kata saya. Jadi bagi Denny banyak-banyaknya kegiatan itu, banyak-banyak tugas itu ya dimulai dengan langkah pertama dan kalau nggak dikerjakan Ya enggak jadi nggak selesai. Oke. Itu dari Denny ya, ada stres ya. Ini kamu orangnya ketika stres itu nggak pernah stres ya? Enggak pernah. Kalau tadi jalani aja. Jalankan aja. Ya walaupun stres jalani aja. Jalankan aja. Oke. Kayaknya enggak pernah ya stres. Ini orang nggak pernah stres, jangan-jangan itu stresnya. Masalahnya di situ karena Kayaknya stres. itu stresnya. Oke Den. Tadi Denny sudah menunjukkan berbagai macam kesibukannya, bagaimana cara mengelola emosi. Ya. Kita coba bertanya hal yang receh-receh. Yang receh-receh. Boleh. Denny itu sukanya makan. Makan karena anak kos yang penting tuh kenyang kalau saya. Yang penting nasi banyak dan lauknya itu yang penting kenyang. Kayaknya kalau makanan kesukaan belum. Yang penting halal ya. Yang penting halal itu. Kalau Jadi Yang penting sama dia. makan Jadi bagi ini penonton-penonton yang mau mengirimkan hadiah ke Denny, apa aja diterima? diterima, apa aja diterima. Makanannya mau pedas, mau manis, mau asam, dimakan pokoknya. Yang penting ada makanannya. Adanya alhamdulillah. Alhamdulillah. Termasuk yaitu tipikal semua mahasiswa seluruh dunia. Ya, selalu. Harus memanajemen keuangan. Apalagi di masa pandemi deh. Iya, betul saya. Oke, sekarang masih kerja mungkin. Masih saya ambil libur sekarang. Oke, mau ambil libur. Hari ini saya cuti. Ya, mungkin besok. Ya dong, ini cuti dong, kalau nggak di sini. Ya. Siapa tahu teman-teman. Oke deh, kita sudah hampir berapa menit ini kita ngobrol-ngobrol deh, sudah hampir 1 jam ya, sudah cukup lumayan apa kita ngobrol-ngobrol. Teman-teman yang mendengar sudah tahu tentang apa itu HMP, visi misinya apa, bagaimana rekrutmennya, apa tahapan-tahapannya apa saja, visi misinya apa, siapa ketuanya, ya kan tadi sudah detail. Terus orangnya siapa saja tadi, ada Seva yang pemalas itu, ada Wahyu yang gagal jadi ketua, Suci. ada Suci yang mungkin Suci itu siapa? Suci itu teman saya kira juga. Oh, so sweet. Cuma teman. Teman. Ingat loh ya, Suci itu cuma teman. Habis ini Angel. Ingat, cuma teman ya. Habis ini berantem. Cuma teman kalau di publik mungkin ya. Di prepat ya itu sebenarnya berdua. Falling in love. Oke, jadi tadi sudah saya katakan di awal bahwa di manajemen itu tidak hanya mensupport mahasiswanya untuk
pintar secara akademis tapi juga secara organisasi. Ya. Jadi manajemen ini tempat kampus yang lengkap. Yang lengkap. Sangat rekomendasi. Di samping dosen-dosennya yang kece, tidak hanya aktif di akademis, juga ada yang jadi pemain film. Teman-teman kalau mau tahu dosen manajemen bagaimana aktingnya itu bisa lihat di manajemen YouTube manajemen. Buka aplikasi YouTube, search manajemen UPY, nanti langsung muncul yang pertama, tonton itu video-videonya. Ada daftar kuliah, nggak hanya mahasiswanya ya, dosennya juga ada aktif dan sebagainya. Nah, bagi kalian yang pengen ikut jadi mahasiswa UPY, kece dalam berorganisasi, pintar secara intelektual, daftar di UPY sampai tanggal 31 Oktober kami masih menerima Anda semua dengan sepenuh hati, mau dari mana Anda berada maupun Anda di mana-mana, tertutup semua pintu. UPY membuka pintu untuk kalian semua dengan seluas-luasnya, siapapun. Buka hati juga. Jangan takut kalau ada kesulitan dalam mendaftar, bisa hubungi dosen manajemen, bisa atau tidak. Ada medsos manajemen UPY, ada Instagram manajemen UPY, ada Twitter manajemen UPY, ada YouTube manajemen UPY, ada TikTok manajemen UPY, ada website manajemen UPY, ada apa lagi ya? Pinterest. Ada Pinterest manajemen UPY, LinkedIn. Facebook, ada 2 akun itu, ada admin, ada juga grupnya. Jadi kita ada HMP. Jadi saya nggak cukup ini untuk menghitung saking banyaknya channel kami untuk menyapa teman-teman semua yang ada di luar sana. Jadi kalau pengen tahu tentang manajemen UPY, hubungi 10 tadi, searching di Google manajemen UPY, bisa milih itu, mau Google, mau di website, mau di Instagram, bisa DM, atau nanya ke MP juga bisa. Bisa sekali. Bisa MP tanya tentang manajemen UPY. Jadi saya lagi terakhir tanggal 31 Oktober kami masih terbuka untuk menerima siapapun dari manapun untuk bergabung ke UPY. Nah, kalau mau tahu tentang manajemen UPY, HMP-nya gimana? Ya. Gimana? Kami juga ada media sosialnya, yaitu IG kami adalah HMPM_UPY. Itu adalah Instagram kami di HMP. Nah, dan juga Facebook juga kami punya, yaitu HMP Manajemen UPY. Jadi teman-teman bisa mencari kepo-kepo sedikit dengan melihat akun media sosial kami. Nanti akan akan ditulis ya di deskripsi deskripsi di media sosial HMP dan manajemen UPY itu tentang medsos yang ada di manajemen. Ya. Jadi sekali lagi jangan salah pilih kampus, pilih manajemen UPY. Tanggal 31 Oktober terbuka bagi siapapun dari agama manapun, suku manapun, rambutnya keriting, rambutnya lurus, boleh masuk sini. Boleh sekali. Kita semua. Oke, mungkin terakhir dari Denny, mungkin mau menyapa, mau memberikan tips, mau memberikan apapun kepada teman-teman yang ada di sana, silakan. Ya. Untuk teman-teman semua tetap semangat, jaga mood itu yang penting. Ambiar. Banyu moto. Kita di sini kita baru di situasi pandemi seperti ini, sangat sulit untuk melakukan aktivitas. Maksudnya kita masih terbatas. Nah, kita bisa mencari terobosan-terobosan, bisa itu semua itu bisa dilakukan, itu bisa sharing-sharing juga ke kami gitu. Untuk teman-teman khususnya yang sudah di UPY, yang tidak di UPY, tetap semangat, yang jelas tetap semangat, semua ada solusinya. Wah, ini ada pertanyaan lagi nih, ini harus dijawab, ini penting. Ini penting untuk semua yang tahu. Yang paling seru di HMP itu apa sih? Ya. Apa sih yang paling membuat seru itu apa? Ya, di HMP Manajemen ini sangat banyak sekali keseruan tentunya. Jadi kami ada banyak sekali proker yang itu sangat seru dan sangat banyak ilmu yang didapatkan di situ, teman-teman. Contohnya kami juga ada kayak makrab. Kalau semisal nggak pandemi, itu ada makrab. Makrab itu suatu malam keakraban yang dimana di situ ada banyak kegiatan-kegiatan
mengurus banyak mahasiswa juga, dan itulah ilmu yang bisa didapatkan, dan juga keseruan di situ juga sangat seru. Nah, ada juga event-event seperti yang sudah dilakukan kemarin kayak kalau kemarin itu terdekat kemarin itu ada juga Dokter Titra yang sudah kami jelaskan tadi, namanya event adalah OTB, out of the box. Nah, di situ ada banyak sekali keseruan-keseruan. Nah, sebelumnya juga ada OTB yang kita mengundang Wirwaton itu diundang dan lain-lain. Nanti konser, itu sejenis konser. Nah, itu ada yang jelas ada keseruan, ada itu yang membuat menurut saya dan teman-teman semua sih itu seperti itu yang membuat seru-seru. Kita banyak ilmu, kita banyak teman dan lain-lain. Nah, ada juga untuk teman-teman maba, itu kami juga ada program kerja namanya magang. Di situ kemungkinan akan kami laksanakan nanti ya tunggu aja waktunya, maksudnya juga akan dekat-dekat ini. Nanti ada informasi selanjutnya magang di sini apa? Ya nanti teman-teman bisa mendaftar, nanti di situ cari mengikuti kegiatan-kegiatan kami. Di situ teman-teman bisa kayak ikut misalnya divisi SDM, ikut programnya itu seperti apa, itu mengikuti dia. Itu nanti ada juga litbang, dia mau pengen ke situ, itu bisa ke situ. Nanti jadi teman-teman cari ilmu di situ, maksudnya cari pengalaman di situ. Nah, setelah nanti kalau minat bisa pada waktu rekrutmen nanti akan menjadi poin plus untuk bisa mempermudah. Oke. Kita sudah hampir 1 jam berlalu ngobrol-ngobrol, tak terasa ya Mas? Gak terasa, saking asiknya gitu. Saking asiknya. Oke, Dan, sebelum berakhir ini saya mau nanya satu hal. Ya. Bisa nggak sih DM itu menentukan jodoh? Duh, sangat bisa dong. Oke, sangat bisa ya bagi anda di semua jadi sana yang menurut pasangan masuk yang itu. Banyak yang bilang, banyak yang bilang. Denny sudah membuktikan. Apakah jawaban itu bersama pengalaman pribadi? Iya. Oke, cukup sampai sana ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.